defensively challenge themselves. They have to make a decision. Who's staying, who's going. More opportunities for the guys up top. Daftar susunan pemain yang akan diturunkan timnas Indonesia pada sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berpotensi mengalami perubahan yang signifikan karena kehadiran beberapa pemain naturalisasi baru. Beberapa pemain keturunan yang baru saja menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI, berpotensi memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rumor terbaru menyebutkan bahwa pemain-pemain baru seperti Maarten Paes, Tom Haye, dan Jay Izes akan diusahakan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan bahwa para pemain keturunan yang sudah masuk dalam radar federasi sedang dalam proses naturalisasi. Dia berharap mereka dapat segera menjadi WNI agar dapat berpartisipasi dalam laga terdekat. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024, diikuti dengan pertandingan tandang pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Jadwal ini menjadi ujian bagi pemain-pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat timnas. Perubahan dalam daftar susunan pemain ini juga dapat memengaruhi kinerja skuad Merah Putih, terutama dalam Piala Asia 2023 yang diharapkan memiliki susunan pemain yang berbeda. Mengenai formasi tim, Maarten Paes berpotensi menjadi kiper utama menggantikan Hernando Ari, dengan dukungan dari bek-bek seperti Jay Izes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Di posisi wingback, Sain Patinama di sektor kiri dan Sandy Walsh di sektor kanan akan beroperasi, sementara Ivar Jenner dan Tom Haye akan menjadi motor serangan di lini tengah. Di area depan, Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand akan bertugas menyisir area sayap, sementara posisi nomor 9 atau ujung tombak dipercayakan kepada Rafael Struijk. Dengan komposisi semacam ini, timnas Indonesia akan mengandalkan sejumlah pemain keturunan. Meskipun beberapa nama seperti Elkan Bakmot hingga Nathan Chu Aon mungkin tidak langsung masuk dalam line-up utama, mereka masih neni. Penyerang timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, berbagi pengalaman melalui media sosial setelah tidak diberikan kesempatan bermain oleh pelatih Shin Tae-yong selama Piala Asia 2023. Selain hanya menjadi cadangan mati di bangku cadangan, nama pemain dari Bayangkara FC ini seringkali tidak tercantum dalam daftar 23 pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan. Timnas Indonesia berlaga sebanyak 4 kali dalam Piala Asia 2023 dan mencapai babak 16 sebelum kalah 0-4 dari Australia pada Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Selama periode tersebut, Dendi Sulistiawan tidak mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong, kecuali satu kali saat dia dimasukkan sebagai pemain cadangan dalam pertandingan melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Melalui media sosial, Dendi Sulistiawan menerima keputusan Shin Tae-yong dengan bijak. Dia menyatakan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan dan giliran masing-masing untuk membela tim nasional. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Semua orang memiliki gilirannya masing-masing, ujar Dendi, seperti yang dikutip dari akun Instagramnya pada Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Dengan rendah hati, saya berterima kasih atas doa dan dukungan selama Piala Asia 2023. Pengalaman yang luar biasa untuk masa depan, tambahnya. Dendi Sulistiawan adalah salah satu dari 5 penyerang yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, bersama dengan Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Rafael Struijk. Selain Dendi, Ramadan Sananta juga tidak pernah diturunkan oleh Shin Tae-yong sepanjang Piala Asia 2023. Sandy Walsh tidak kenal lelah setelah timnas Indonesia tersingkir di Piala Asia 2023. Dia langsung terbang ke Belgia untuk bergabung dengan KV Mechelen. Timnas Indonesia menderita kekalahan dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada malam WIB, tanggal 28 Januari tahun 2024. Skuad Garuda kalah telak dengan skor 0-4. Gol Australia terjadi melalui own goal Elkan Bakmot,
Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Soutar. Setelah kekalahan itu, Sandy Walsh segera meninggalkan skuad Garuda dan terbang ke Belgia. Bek kanan berusia 28 tahun ini mengumumkan kepulangannya dari Qatar ke Belgia melalui postingan Instagram Story, menunjukkan saatnya pada dini hari waktu setempat, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Pemain ini disambut oleh pelatih Cafe Mechelen, Besnik Hasi, yang telah menunggu. Keberangkatan Walsh segera karena perannya yang sangat penting di klub. Cafe Mechelen akan bertanding melawan Anderlecht pada Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Saat Walsh membela timnas Indonesia, ia tidak dapat bermain saat klubnya meraih 2 kemenangan melawan Gen dan RWDN. Walsh sendiri tampil 4 kali di Piala Asia 2023, termasuk mencetak gol debut bersama skuad Garuda saat berhadapan dengan Jepang.